Bab 3256, Tidak Rugi. Cobalah, mungkin aku ditakdirkan untuk bersamamu. Bahkan jika kamu gagal, tidak akan ada kerugian. Gong Qingxuan berkata dengan sangat tenang, tetapi dia memiliki pemikirannya sendiri di dalam hatinya. Jika bahkan penjahat tak tertandingi seperti Ye Bufan, yang hanya muncul sekali dalam sejuta tahun, tidak dapat menguraikan buku surga abadi, maka orang lain tidak perlu lagi memiliki harapan dan hanya menganggapnya sebagai penipuan. Kenapa tidak ada kerugian? Menurut harga terakhir, meskipun kali ini lebih rendah, mungkin akan menelan biaya ratusan juta kristal abadi. Tapi karena Master telah memutuskan, saya akan mencobanya. Mengulurkan tangannya, agar amannya, Tuan harus menyiapkan lebih banyak kristal peri untukku. Menurut pendapatnya, karena dia telah meminta dirinya untuk berpartisipasi dalam pelelangan, dia pasti sudah menyiapkan kristal peri, jika tidak, apa yang akan dia lakukan gunakan untuk melelangnya. Gong Qingxuan menggelengkan kepalanya, sekte sebesar itu menghabiskan sumber daya dalam jumlah yang sangat besar setiap hari. Di mana saya bisa mendapatkan kristal abadi untuk Anda hadiri pelelangan? Anda harus memikirkan caranya. Sampai sekarang, Ye baru kemudian Bufan benar-benar memahami arti dari apa yang baru saja dia katakan. Sekte dan tuannya tidak akan rugi apa-apa, dan jika mereka harus kalah, mereka juga akan kalah dari diri mereka sendiri. Ye Bufan meringis, tetapi, Guru, saya tidak memiliki banyak kristal abadi di tangan saya. Awalnya dia masih sangat kaya, tetapi setelah menghabiskan 7 hingga 888 dolar untuk berkultivasi, dia sekarang hanya memiliki lebih banyak dari 10 juta tersisa di tangannya. Jumlah uang yang kecil tidak jauh lebih tinggi dari harga lelang, dan jalan masih panjang sebelum kita dapat membeli buku abadi. Tidak apa-apa, menurut waktu lelang, masih ada setengah bulan. Kamu bisa keluar dan mendapat lebih banyak. Ye Bufan terdiam beberapa saat, dan terjadilah operasi seperti itu. Tuan, Anda tahu situasi saat ini. Tampaknya tidak aman bagi saya untuk pergi keluar sendirian. Apakah Anda ingin mengirim beberapa orang kuat dari sekte untuk bergabung dengan saya? Juga sangat ketat sekarang. Gong Qingxuan berkata, jangan khawatir, saya sudah melihatnya. Anda bukan orang yang berumur pendek. Tidak ada masalah dengan keselamatan Anda. Ye Bufan sangat terpukul karena itu kedua kalinya, dan dia berpikir bahwa kamu dan yang lebih tua adalah saudara perempuan yang sangat dekat. Keamanan pada dasarnya diselesaikan dengan meramal. Tuan, apakah Anda masih memiliki jimat pelarian Baili dari terakhir kali? Apakah Anda ingin memberi saya 8 atau 10 untuk pertahanan diri? Gong Qingxuan memelototinya, apakah menurut Anda itu hanya kubis? Itu hanya kubis. Beberapa dari mereka diberikan kepadamu. Ye Bufan akhirnya mengerti bahwa penguasa cinta adalah ayam besi dan tidak akan mencabut sehelai rambut pun. Oke, tapi dia bukan orang yang pemalu. Dibandingkan dengan terakhir kali dia meninggalkan sekte, budidayanya telah meningkat sekarang dan dia memiliki lebih banyak kartu untuk menyelamatkan hidupnya. Terlebih lagi, hal-hal seperti mengolah makhluk abadi selalu bertentangan dengan keinginan surga. Ye Bufan berkata, saya akan kembali dan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dulu, lalu saya akan pergi. Gong Qingxuan berkata, tidak perlu mengucapkan selamat tinggal. Feng Ziwu sedang mundur di puncak ke-9, dan Luo Bingyan dan ketiga gadis kecil itu pergi berlatih. Klinik medis kuno semuanya tutup. Benar, saya akan pergi sekarang. Setelah mengatakan ini, Ye Bufan membungkuk, turun dari puncak Lingyun, dan bergegas keluar dari sekte sendiri. Tidak lama setelah dia pergi, Hua Bingyu datang ke aula utama sambil memegang undangan besar berwarna merah di tangannya. Kakak senior, ini adalah undangan yang dikirim oleh Raja Abadi Donghua ke sekte pedang Liu Guang kita. Apa yang terjadi? Gong Qingxuan sedikit mengernyit. Sekte pedang Liu Guang dan Donghua Tian tidak memiliki banyak kontak dengan Raja Abadi Donghua, mereka bahkan lebih umum. Kami tidak banyak berhubungan selama bertahun-tahun, jadi mengapa Anda tiba-tiba mengirimi saya undangan? Hua Bingyu berkata, Raja Abadi Donghua yang mesum itu berkata dia akan menikah. Aku tidak tahu berapa banyak selir yang dia nikahi,
tapi dia masih ingin menikah. Sungguh tidak tahu malu. Raja Abadi, dia tidak mengirimi kami undangan ketika dia menikah. Ada yang tidak beres kali ini. Gong Qingxuan dipenuhi dengan keraguan, apakah ada yang berbeda dengan wanita yang dinikahinya kali ini? Hua Bingyu berkata, sebenarnya saya bertanya kepada utusan tentang hal ini. Dikatakan bahwa tidak ada perbedaan. Sebaliknya, ini sangat biasa. Dikatakan bahwa itu hanyalah seorang beku biasa yang naik dari dunia bawah yang sangat rendah. Sepertinya disebut dingin. Saat itu saya tidak terlalu mempermasalahkannya. Dia membuka undangan di tangannya dan melihatnya, ngomong-ngomong, namanya Leng Qingqiu. Seharusnya, mungkin saja seorang biksu yang baru saja naik ke alam bawah begitu tertarik pada Raja Abadi Donghua. Gong Qingxuan berpikir lama tetapi tidak tahu alasannya, dan akhirnya hanya menggelengkan kepalanya. Biarkan dia pergi, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Hua Bingyu berkata, kalau begitu, apakah kita akan pergi atau tidak? Kapan hari pernikahannya? Sebulan lagi. Itu Raja Abadi Fang. Karena dia mengirimimu undangan, kami harus memberinya rasa hormat. Tapi aku terlalu malas untuk pergi, jadi kenapa kamu tidak pergi? Aku juga tidak akan pergi, kata Hua Bingyu. Ekspresi jijik. Penyakit saya telah tertunda selama bertahun-tahun, dan kultivasi saya telah tertinggal jauh. Sekarang saya harus memanfaatkan waktu untuk mencapai alam Raja Abadi. Bagaimana saya bisa punya waktu untuk melihat orang tua mesum itu? Kalau begitu tunggu dan lihat, jika jika dia kembali lebih awal, biarkan dia pergi. Bagaimanapun, dia adalah murid langsung dan dapat mewakili sekte kita. Ini ide yang bagus. Hua Bingyu tiba-tiba bereaksi, benarkah meninggalkan sekte? Di mana dia? Saya memintanya untuk pergi ke pelelangan Menara Zaixing. Dikatakan bahwa akan ada buku surgawi wushu kali ini. Kata Gong Qingxuan, dia adalah penjahat tak tertandingi yang langka, dalam 10.000 tahun, dan buku surgawi wushu berasal dari zaman kuno. Harta karun itu diturunkan, saya bertanya-tanya apakah ada nasib di antara mereka. Oh, Hua Bingyu mengangguk, lalu berkata dengan cemas, tapi apakah itu terlalu berbahaya agar dia pergi keluar sendirian? Gong Qingxuan berkata, jangan khawatir, aku mengetahuinya dengan baik. Selain itu, si kecil itu punya banyak trik, dan kebanyakan orang tidak bisa melakukan apapun padanya. Di puncak ketiga, Zhu Fangqi sedang duduk di ruangan berlatih, ketika tiba-tiba puncak Lingyun mengirim pesan dan pemimpin sekte memanggilnya. Tak berani menunda, ia bergegas menghampiri Bai Lingpu yang juga disambut di kaki gunung. Saudara Bai, mengapa kamu ada di sini? Apakah pemimpin sekte juga memanggilmu? Bai Lingpu mengangguk, ya, panggilan itu baru saja diterima. Apakah ketua sekte ada hubungannya dengan kami? Biasanya, Gong Qingxuan jarang bertanya tentang urusan sekte, dan memanggil mereka secara langsung bahkan lebih jarang lagi. Aku tidak tahu, kita tidak bisa menebak pikiran penguasa klan. Kedua orang itu berjalan ke puncak gunung dan dibawa ke ruang tamu di sebelah mereka oleh para pelayan yang menunggu. Dua master puncak, Master Sekte telah menyuruhmu menunggu di sini ketika kamu datang. Setelah selesai berbicara, tukang kecil itu mundur, meninggalkan mereka berdua di dalam ruangan. Zhu Fangqi dan Zhu Fangqi saling memandang. Tidak ada yang mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi pemimpin puncak meminta mereka untuk menunggu, jadi mereka hanya bisa menunggu di sini dengan pikiran tenang. Waktu berlalu, 1 jam 2 jam. Mereka menunggu di sini selama 12 jam penuh, tetapi tidak ada tanda-tanda Gong Qingxuan terlihat. Ini Ling Yunfeng. Mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi, tetapi hati satu sama lain penuh dengan keraguan. Meskipun suatu hari bukanlah apa-apa bagi makhluk abadi seperti mereka, terkadang perlu waktu beberapa tahun untuk mundur. Namun menunggu sekian lama sekaligus memang bertentangan dengan akal sehat, setidaknya belum pernah terjadi sebelumnya. Tepat ketika mereka bingung dan menggaruk-garuk kepala, tukang kecil itu masuk lagi. Ketua sekte telah memberi perintah untuk mengundang kalian berdua datang dan menikmati teh. Kalian dapat kembali sekarang. Bab 3257, duduk dan tunggu. Ini, Zhu Fangqi saling berpandangan lagi,
Keduanya merasakan ada yang tidak beres, namun mereka masih belum menemukan di mana letak masalahnya. Mereka tidak berani mengatakan apapun di sini. Mereka meninggalkan puncak Lingyun dan kembali ke puncak kelima. Segera setelah saya masuk ke aula utama, saya melihat Lu Gan, penjaga gerbang luar, menjaga di sini. Bai Lingpu bertanya, ada apa? Apakah ada masalah? Lu Gan berkata dengan cepat, Tuan Puncak, seperti ini. Anak laki-laki bernama Ye turun gunung. Bai Lingpu mengangkat alisnya, kapan itu terjadi? Apa yang terjadi? Kemarin, hampir sehari yang lalu. Oke, kamu turun dulu. Bai Lingpu melambaikan tangannya dan meminta Lu Gan pergi. Su Fangkui berkata, pantas saja pemimpin sekte memanggil kami dan minum teh selama 12 jam. Sepertinya dia takut kami akan mengambil tindakan terhadap anak itu. Bai Lingpu menggelengkan kepalanya sedikit, tidak hanya untuk mengendalikan kami, tetapi juga untuk mengendalikan kami, tapi juga ini peringatan. Tuan memberitahu kita bahwa dia sudah tahu bahwa kita akan mengambil tindakan terhadap Ye Bufan. Zhu Fangkui tampak muram, apa yang harus kita lakukan? Tidak bisakah kita menanggungnya sekarang? Kami ingin melepaskannya, pria itu tidak akan melepaskan kami. Meskipun dia menyembunyikannya dengan sangat baik, saya masih bisa melihat kebencian di matanya. Lagi pula, banyak hal yang terjadi sebelumnya, dan salah satunya meninggal, kebencian semacam ini tidak dapat dengan mudah diatasi. Begitu tingkat kultivasinya melebihi kita, atau dia duduk di singgasana Master Sekte, kita akan sial. Bai Lingpu berbicara dengan fasih, jelas prihatin dengan semua ini. Saya sudah menjelaskannya dengan jelas, rencana. Jadi kita sekarang berselisih dengannya. Entah kamu mati atau aku mati. Zhu Fangkui berkata, tetapi dengan pemimpin sekte di sini mengawasi, tampaknya tidak nyaman bagi kita untuk mengambil tindakan. Jangan khawatir, itu sudah diatur. Bagaimanapun, pemimpin sekte masih meremehkan saya, Tuan Bai. Bagaimana saya bisa berimprovisasi dalam hal seperti itu? Zhu Fangkui tiba-tiba menjadi bersemangat dan mengacungkan jempol, saya mengaguminya, karena diharapkan. Saudara Bai masih sangat banyak akal. Ye Bufan meninggalkan sekte pedang cahaya mengalir, segera meluncurkan Jiutian, dan terbang ke arah Donghuatian dengan kecepatan tercepat. Dibandingkan dengan bumi dan negeri ajaib Kunlun, luas negeri dongeng begitu luas sehingga butuh waktu setengah hari untuk terbang. Hanya butuh 9 hari untuk mencapai jarak ratusan ribu mil, dan kemudian dengan cepat mendarat di sebuah lembah kecil. Bai Lingpu dapat melihat dinginnya matanya, dan dia tidak tahu bahwa kedua orang tua itu bertekad untuk membunuhnya. Meninggalkan sekte kali ini, akan aneh jika pihak lain tidak mengambil tindakan apapun. Jadi sebelum pergi, dia memikirkan rencana tanggapan dan datang ke sini secepat mungkin. Kepergian ini sangat mendadak. Bahkan Gong Qingxuan membuat keputusan sementara, dan yang lain tidak mengetahuinya. Dengan cara ini, meskipun pihak lain ingin melakukan sesuatu padanya, akan ada jeda waktu, dan waktu ini hanya digunakan untuk persiapan. Ye Bufan mendarat dengan kakinya di tanah, lusinan bendera bertebaran, dan susunan teleportasi dengan cepat diatur. Akhirnya, dia dengan cepat bergerak maju lagi, ribuan mil jauhnya, dan sekali lagi mengerahkan susunan teleportasi kecil yang sesuai. Sekarang saya tidak memiliki Bailey Escape Talisman di tangan saya, benda ini dapat menyelamatkan hidup saya di saat-saat kritis. Setelah mengatur susunan teleportasi, dia melayang ke udara lagi, bendera susunan dengan cepat berjatuhan di sekelilingnya, dan sekitar setengah jam kemudian susunan abadi lainnya berhasil dikerahkan. Formasi penghancuran abadi guntur surgawi. Ini adalah formasi abadi tingkat kelima. Karena keterbatasan waktu dan material, ini sekarang adalah formasi tingkat tertinggi yang dapat dia gunakan. Formasi ini mudah untuk menghadapi Grid Immortal, namun agak merepotkan untuk menghadapi Grid Spirit Immortal, namun setidaknya bisa menjebak lawan. Jika pertemuan kali ini masih Grid Luo Immortal, dia hanya dapat memblokir lawan untuk sementara waktu dan mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri ke dalam susunan teleportasi. Namun menurut penilaian Ye Bufan, meskipun pihak lain mengirimkan tenaga kali ini, budidaya mereka tidak akan terlalu kuat. Terakhir kali,
Tai Su Kang dan Gong Sun Wang melindunginya dan mengirim Daluo Immortal untuk memaafkannya. Kali ini benar-benar berbeda. Saya sendirian. Diperkirakan pihak lain lebih mungkin mengirimkan Dewa Agung, atau Roh Agung Abadi. Lagi pula, tidak ada kekuatan yang bisa disia-siakan oleh Daluo Immortal sebanyak itu, dan selain itu, dia pergi dengan sangat tiba-tiba kali ini, sehingga tenaga sementara pihak lain tidak bisa terlalu kuat. Yang paling penting adalah tingkat budidaya terkuatnya setara dengan Dewa Agung, jadi tidak perlu membunuh ayam dengan pisau. Secara keseluruhan, duduk santai dan menunggu adalah pilihan terbaik dalam situasi ini. Jika lawan ingin mengambil tindakan, lebih baik bersiap daripada terburu-buru berkelahi. Setelah bersiap-siap, dia menangkap seekor binatang kecil mirip burung pegar, memilih tepi sungai kecil di lembah, dan mulai menyalakan api unggun untuk makan malam. Apinya berkobar, aromanya meluap, ayam panggang dan bir, dia memakannya dengan nikmat. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Sekitar 1 jam kemudian, ayam itu hampir selesai makan. Tiba-tiba 3 sosok muncul di lembah, mengelilinginya dalam bentuk segitiga. Ketiga orang itu ditutupi dari ujung kepala sampai ujung kaki, tetapi aura mereka terlihat jelas, dan mereka semua telah mencapai alam makhluk spiritual yang agung. Mata pria jangkung dan kurus sang pemimpin bersinar dengan keganasan. Nak, kamu berlari cukup cepat. Petik 2. Kenapa? Kamu di sini untuk mengambil ayam panggangku. Sayang sekali kamu terlambat. Wajahnya dan mengambil potongan ayam terakhir di tangannya. Masukkan paha ayam ke dalam mulutmu, lalu minum setengah botol bir dalam sekali teguk. Saudaraku, berhentilah bicara omong kosong dengannya. Bunuh saja dia dan kembali menghadapinya. Pria pendek di sebelahnya berteriak, dan mengulurkan tangan untuk menamparkan Ye Bufan menutupi bumi, menghalangi semua jalan keluar. Menurutnya, mudah bagi 3 makhluk abadi untuk menghadapi makhluk abadi emas sekecil itu di depan mereka. Mereka dapat menghancurkannya sampai mati hanya dengan 1 jari. Tetapi pada saat ini, butiran petir yang menyilaukan terbang ke udara, diikuti dengan suara gemuruh yang keras, dan seluruh lembah kecil tertutup petir. Formasi penghancur abadi guntur surgawi secara resmi diluncurkan. Dengan manik guntur surgawi sebagai mata formasi tersebut tidak hanya cepat, tetapi juga lebih kuat. Ledakan. Diiringi beberapa petir, 3 sambaran petir menyambar pria pendek itu secara berurutan. Dia langsung menghancurkan tangan aslinya yang besar menjadi berkeping-keping, dan seluruh orang itu mundur puluhan kaki dan jatuh ke tanah, tampak sedikit malu. Tapi itu saja, orang ini kuat dan telah mencapai tahap akhir dari Great Spirit Immortal. Dia menahan beberapa guntur dan kilat tanpa terluka. Ye Bufan memandang 3 orang di depannya sambil tersenyum. Aku akan memberimu 1 kesempatan terakhir untuk menyerahkan cincin penyimpanan dan memberitahu siapa dalang di baliknya. Aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Pria jangkung dan kurus berbaju hitam. Kejutannya menghilang dalam sekejap. Saya tidak menyangka bahwa Anda adalah master formasi abadi, dan Anda sudah siap. Tapi jadi kenapa, formasi tingkat kelima Anda tidak dapat melakukan apapun untuk 3 saudara kita? Dia baru saja melihat dengan jelas. Meskipun formasi di depannya sangat ganas, itu hanya di tingkat kelima. Paling-paling, itu hanya bisa menjebaknya, dan itu tidak cukup kuat untuk membunuh dia. Pria kecil yang baru saja menderita kerugian bahkan berteriak, bajingan kecil, ketika aku menghancurkan formasi omong kosongmu, aku harus mematahkan tulangmu. Ekspresi Ye Bufan menjadi gelap, aku telah memberimu kesempatan, karena aku harus melakukannya. Jika kamu ingin mati, maka kamu tidak perlu menyalahkan orang lain. Kemudian dia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba terdengar suara guntur yang keras, dan guntur serta kilat yang luar biasa menghantam ketiga orang itu. Bab 3258, Formasi Penghancuran Abadi Guntur Langit. Di udara, manik-manik guntur melintas, dan lusinan guntur dan kilat tebal langsung menenggelamkan ketiganya. Ketika petir menghilang, ketiga orang itu muncul kembali, semuanya dikritik dengan aib. Namun, mereka bertiga berhasil bertahan hidup dengan bantuan esensi abadi pelindung tubuh mereka yang kuat. Sulit bagi formasi tingkat kelima untuk melukai puncak roh agung abadi.
Anak laki-laki bernama Ye. Pria jangkung dan kurus itu penuh amarah dan geram, tapi setelah mengucapkan beberapa patah kata, dia menyemburkan aliran abu terbang, yang membuatnya semakin marah. Tunggu saja, saat aku menghancurkan formasi ini, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Ye Bufan tersenyum tipis, kenapa? Kamu masih tidak bisa melihat situasinya dengan jelas sekarang. Jika kamu tidak melakukan apa yang aku katakan, kamu akan menjadi seperti itu, dibunuh segera. Biarkan kamu mati tanpa tempat untuk mati. Wah, siapa yang kamu takuti? Pria kecil itu berteriak, kamu masih ingin membunuh saudara-saudara kita dengan formasi tingkat kelima. Dia mengatakan ini dengan percaya diri, meskipun beberapa orang tampak sedikit malu, fondasi mereka tidak rusak sama sekali, dan nyawa mereka tidak dalam bahaya. Benarkah? Kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat apakah itu mimpi. Kata Ye Bufan dan membalik pergelangan tangannya, dan labu petir muncul di telapak tangannya. Membuka tutupnya, cahaya hitam melesat langsung ke arah Sky Thunder Bat di udara. Itu adalah guntur dewa pemusnahan yang dikumpulkan sebelumnya. Apa ini? Ketiga pria berbaju hitam itu memiliki firasat buruk, tapi mereka tidak tahu apa itu. Mereka hanya pernah mendengar tentang Dewa Guntur kepunahan yang legendaris sebelumnya, tetapi belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa seseorang dapat dengan selamat-selamat dari bencana guntur yang dahsyat dan menjaga kekuatan guntur di dalam labu. Dengan restu dari Dewa Guntur kepunahan, kekuatan seluruh formasi pembunuh guntur langit langsung meningkat, dan aura kehancuran yang dahsyat memenuhi ruang di sekitarnya. Ada ketakutan di mata ketiga orang itu. Formasi saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya, membuat mereka merasakan kegelisahan yang muncul dari lubuk hati mereka, yaitu ketakutan akan kematian. Apa yang terjadi? Ketiga orang itu terkejut dan kebingungan. Tidak ada yang tahu bagaimana labu bisa mengubah formasi begitu banyak. Kamu tidak yakin, kan? Aku akan mengirimmu pergi dulu. Ye Bufan tersenyum dingin pada peri kecil yang tinggi, dan kemudian guntur tebal menyambar dari udara. Berbeda dengan sebelumnya, guntur saat ini telah berubah menjadi hitam seluruhnya, dan perasaan kehancuran sangat menakutkan. Jika aku bertarung denganmu, aku tidak akan percaya betapa kuatnya kamu. Mata pria kecil itu merah darah, dan dia mengangkat tangannya dan meninju Thunder. Rumble, meskipun kekuatan serangan penuh dari Great Spirit Immortal luar biasa, itu tidak seberapa seperti pasir dan debu di depan guntur ini. Yi abadi besar yang kecil langsung dimusnahkan oleh kekuatan guntur hitam, dan kemudian seberkas jiwa muncul di udara dengan ngeri. Kekuatan guntur yang menakutkan barusan telah menghancurkan tubuh fisiknya sepenuhnya. Mampu melestarikan secercah jiwa adalah hasil dari belas kasihan Ye Bufan. Pria kecil itu berteriak ngeri, saudaraku, selamatkan aku. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, jadi datanglah padaku. Ye Bufan tersenyum dingin, dan botol hitam kecil lainnya terbang ke udara, itu adalah botol pemurnian iblis. Alasan mengapa dia tidak membiarkan dewa pihak lain dihancurkan adalah untuk memurnikan obat untuk dirinya sendiri. Jiwa dari makhluk spiritual yang agung adalah hal baik yang langka. Tidak, teriakan pria kecil itu penuh dengan kepanikan dan keputusasaan, tetapi sebelum dia selesai berteriak, dia langsung dimasukkan ke dalam botol pemurnian iblis. Wah, kamu sangat kejam. Pria jangkung dan kurus itu memandang Ye Bufan, matanya merah dan dipenuhi kebencian. Ini sangat menarik. Kamu di sini untuk membunuhku, tapi kamu tetap menyebutku kejam. Ye Bufan memiliki senyum tipis di wajahnya. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, apakah kamu ingin mengatakannya atau tidak? Pergilah ke neraka. Pria jangkung dan kurus juga merupakan karakter yang kejam, dengan galak tatapan matanya dan niat membunuh, seluruh orang naik ke udara dan menyerang Ye Bufan. Aku tidak akan menitikkan air mata sampai aku melihat peti mati itu. Ye Bufan tersenyum dingin. Ini adalah formasi penghancur abadi guntur surgawi. Ini adalah wilayah kekuasaannya sendiri, jadi bagaimana dia bisa membuat pihak lain sombong? Begitu pria jangkung dan kurus itu menyerbu, 3 petir hitam menyambar secara berurutan. Orang ini memegang pisau hitam panjang di tangannya, dan dia menebas ke arah guntur.
Sangat disayangkan bahwa kekuatan Guntur dalam formasi pembunuhan Guntur Langit terlalu kuat, dan sangat mustahil baginya untuk bersaing dengan perilaku ini. Hanya terdengar satu klik, dan pisau hitam panjangnya dipotong menjadi bubuk di seluruh langit. Segera setelah itu, seluruh tubuh orang tersebut meledak dan menghilang ke dalam ketiadaan, hanya menyisakan secercah jiwa yang melayang sendirian di udara. Botol pemurnian iblis juga tidak diam. Ia melepaskan kekuatan hisap yang besar lagi dan menyedotnya secara instan. 2 dari 3 pria berbaju hitam terbunuh satu demi satu. Sisanya melihat bahwa segala sesuatunya tidak berjalan baik dan berbalik dan melarikan diri. Sayangnya tempat ini dalam formasi, jadi bagaimana dia bisa melarikan diri? Ye Bufan mengulurkan tangannya dan membentuk jaring petir besar di udara, menghalangi punggungnya. Hanya kamu yang tersisa sekarang. Lakukan apa yang aku katakan dan biarkan kamu hidup. Dia juga sedikit tidak berdaya. Tidak mungkin untuk menaklukkan pihak lain. Bagaimanapun, ada perbedaan besar dalam kultivasi antara dirinya dan Yang Agung Roh Abadi. Namun, formasi penghancur abadi Guntur Surgawi sangat kuat dan hanya dapat membunuh, tetapi tidak dapat menekan budidaya lawan. Bunuh kedua saudara laki-lakiku dan masih ingin aku menundukkan kepala, bermimpi saja. Pria berbaju hitam itu histeris, dengan kegilaan terpancar di matanya. Jika kamu ingin menghancurkan jiwamu di sini, kamu tidak memiliki kesempatan ini. Ye Bufan telah lama berperang, memiliki pengalaman yang kaya, dan telah membuat persiapan yang cukup sebelumnya. Merasakan aura tidak stabil di tubuh pihak lain, dia segera menyadari bahwa dia ingin meledakkan jiwanya sendiri. Tidak apa-apa jika Anda tidak dapat menemukan informasi berguna, tetapi hal baik seperti Genshin Impact tidak boleh disia-siakan. Dia mengangkat tangannya dan melambai, dan guntur hitam yang tertahan di udara langsung turun, menghancurkan tubuh lawan dalam sekejap. Kemudian botol pemurnian iblis meraung dan langsung mengambil jiwa itu sebelum bisa menghancurkan dirinya sendiri. Kasihan sekali 3 cincin penyimpanan. Ye Bufan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi penyesalan di wajahnya. Kali ini dia akan berpartisipasi dalam pelelangan Star Reaching Tower, dan dia hanya memiliki lebih dari 10 juta kristal abadi tingkat rendah di tangannya, yang masih jauh dari cukup. Awalnya saya ingin mendapatkan minyak dan air dari orang-orang ini, tapi sayangnya Dewa Kepunahan terlalu kuat dan menghancurkan cincin penyimpanan ketiga orang tersebut dan tubuh mereka. Namun, hasil panennya masih cukup besar. Belum lagi penghapusan ancaman besar, ramuan yang dimurnikan oleh 3 dewa besar dan Yuan Shen adalah harta yang benar-benar tak ternilai harganya. Ye Bufan mengambil kembali botol pemurnian iblis dan menemukan 3 pil hitam tergeletak di dasar botol. Dengan benda ini, aku bisa menerobos ke alam keabadian emas. Dia sangat gembira. Sebelumnya, karena jumlah ramuan di Sekte Pedang Liu Guang tidak mencukupi, dia hanya bisa menerobos ke tahap akhir keabadian emas. Ini berbeda sekarang. Dengan 3 pil senyuan ini, itu sudah cukup bagi saya untuk menerobos kemacetan keabadian emas dan mencapai alam keabadian misterius. Setelah menghapus formasi di sini, dia tidak berhenti. Lagi pula, dengan membuat suara sebesar itu, tidak ada yang tahu orang kuat seperti apa yang akan tertarik. Prioritas utama adalah meningkatkan budidayanya sesegera mungkin. Dia langsung memasuki susunan teleportasi yang telah dia persiapkan sebelumnya dan tiba ribuan mil jauhnya. Kemudian dia membuka gua rahasia dan menempatkan lebih dari selusin batasan sebelum duduk bersila. Bab 3259, Menempa Tulang dan Memotong Sumsum. Ye Bufan mengeluarkan pil senyuan dan memasukkannya ke dalam mulutnya, dan pil itu meleleh di mulutnya. Segera, kekuatan energi abadi yang sangat murni muncul dari dantian dan mencapai semua pembuluh darah di anggota badan dalam sekejap mata. Obat yang murni. Dibandingkan dengan pil jinyi yang dia sempurnakan sebelumnya, khasiat pil senyuan jauh lebih kuat. Menekan keterkejutan di hatinya, dia mengumpulkan pikirannya dan mulai menjalankan Chaos Immortal Yuan dengan seluruh kekuatannya. Setengah jam kemudian, ada bunyi klik lembut di benaknya, dan auranya dengan cepat meningkat, dan dia telah mencapai tahap akhir keabadian emas. Seperti yang diharapkan dari ramuan yang dimurnikan oleh roh Dewa Spiritual Agung, itu benar-benar terlalu kuat.
Ye Bufan dipenuhi dengan kegembiraan, dan kemudian dia meminum 2 ramuan yang tersisa. Apa yang dia inginkan sekarang bukan hanya puncak keabadian emas, tetapi dia ingin menerobos kemacetan ini dan mencapai Xuanxian. Setelah sekitar 1 jam, kekuatan kedua pil Shenyuan sepenuhnya diserap dan dimurnikan, dan tingkat kultivasinya telah mencapai puncak keabadian emas. Selama dia mau, dia bisa segera menerobos kemacetan dan melangkah ke Xuanxian dalam 1 gerakan. Tentu saja, Ye Bufan tidak ingin melakukan ini. Bencana petirnya berbeda dari yang lain. Yang lain hanya memicu bencana surgawi setelah budidaya mereka ditembus. Tetapi di sisinya, bencana guntur tidak akan datang sampai terobosan tersebut. Tujuannya adalah untuk membunuh mereka semua dalam 1 gerakan menghilang secara alami. Kesengsaraan guntur kepunahan adalah bencana bagi orang lain, tetapi ini adalah kesempatan pelatihan sekali seumur hidup bagi Ye Bufan. Dia ingin melunakkan tubuhnya dengan bantuan Dewa Guntur Kepunahan. Benar saja, segera setelah budidaya di sini mencapai puncak keabadian emas, guntur yang menggelegar sudah terdengar di langit. Ye Bufan melompat dan keluar dari gua. Saat ini, daerah sekitarnya sudah gelap, dan langit yang semula cerah tertutup oleh awan petir. Kesengsaraan guntur ini memang semakin dahsyat setiap saat. Merasakan kekuatan guntur bergulung di awan guntur, alih-alih merasa takut, dia malah dipenuhi dengan kegembiraan. Ini semua adalah hal yang baik. Mereka dapat membantu Anda dengan cepat meningkatkan teknik latihan fisik Dewa Petir. Anda juga dapat menyimpan beberapa di antaranya, yang akan memiliki efek yang tidak terduga di masa depan. Misalnya, dalam formasi penghancur keabadian guntur surgawi barusan, hanya 1 labu kekuatan guntur yang ditambahkan, dan 3 makhluk abadi hancur total. Ayo, biarkan aku melihat betapa kuatnya dirimu. Ye Bufan meraung penuh semangat ke arah awan petir di udara. Boom! Awan guntur sepertinya terganggu, dan terjadilah guntur yang memekakkan telinga, diikuti oleh guntur hitam pekat yang menyambar di udara. Dibandingkan dengan kesengsaraan guntur abadi sejati, kekuatan guntur ini telah meningkat berkali-kali lipat, dan dipenuhi dengan aura kehancuran yang kuat. Ayo, Ye Bufan tidak punya niat untuk menghindar, dan dia mengambil kekuatan guntur dengan tubuhnya. Pada saat ini, rasa sakit yang luar biasa datang, dan dia merasa seolah seluruh tubuhnya terkoyak. Kekuatan guntur yang dahsyat memenuhi tubuhnya, dan aura destruktif terus mengoyak meridian dan ototnya. Pada saat ini, teknik penempaan tubuh guntur mulai berlaku. Dengan pergerakan energi abadi, aura kehancuran diserap dan dimurnikan sepenuhnya. Meridian yang rusak dipulihkan dan menjadi lebih lebar dan lebih kuat dari sebelumnya. Dalam sekejap mata, kekuatan guntur sepenuhnya diserap dan disempurnakan oleh Ye Bufan, dan kekuatan tubuh fisiknya juga mengambil langkah maju. Efeknya bagus. Ye Bufan mengulurkan tangan dan memukul dadanya, yang lebih kuat dari baja, dan mengangguk puas. Teknik pembentukan tubuh Dewa Petir memang luar biasa. Dia merasa dengan tubuh fisiknya saat ini, dia tidak akan kesulitan menerima 2 guntur pemusnahan. Dan dengan penyempurnaan Tianlei, tubuh fisik masih terus meningkat. Kemudian bencana guntur kedua turun, dan 2 guntur dewa pemusnahan yang kental menimpanya. Wajah Ye Bufan dipermalukan setelah diretas, dan dia tampak dalam keadaan menyedihkan, tetapi auranya menjadi semakin kuat, dan tubuhnya yang kuat berlari dengan liar di jalan teknik pelatihan tubuh Dewa Petir. Ayo lagi! Dia menatap bencana guntur di udara dan mengeluarkan suara gemuruh seperti binatang buas. Boom! Dewa Petir berguling, dan kesengsaraan guntur ketiga turun. 3 guntur kepunahan yang dahsyat membuat ruang di sekitarnya bergetar, seolah-olah itu adalah akhir dunia. Ye Bufan masih tidak memilih untuk menghindar, dia juga tidak menggunakan labu petir, dan sekali lagi mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat untuk bertarung keras. Setelah suara gemuruh yang keras, sebuah kawah besar setinggi 100 kaki terbentuk di tempat dia berdiri. Di saat yang sama, ia juga dipukuli hingga berkeping-keping, darah menetes dari kulitnya, bahkan tulang kasarnya terlihat di beberapa tempat. Ye Bufan mengangkat kepalanya, wajahnya berlumuran darah dan kotoran dipenuhi dengan kegembiraan. Dia baru saja mengambil risiko dan menemukan bahwa dia memang bisa menahan 3 guntur ilahi yang memusnahkan.
Meskipun biayanya agak tinggi, itu semua adalah luka daging, yang tidak berarti apa-apa dibandingkan teknik pembentukan tubuh Dewa Petir. Seluruh tubuh pulih dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Melihat pemandangan ini, awan petir di udara tampak semakin mengganggu. Ledakan. Setelah jeda singkat, kesengsaraan guntur keempat turun. Kali ini Ye Bufan tidak berani hanya mengandalkan tubuh fisiknya untuk melawan, melainkan menggunakan labu petir pertama. Labu meteorit saat ini tidak seperti dulu lagi, ia telah disempurnakan ke tingkat senjata abadi kelas menengah, dan dengan mudah menghilangkan dua guntur ilahi yang telah punah. Ye Bufan mengambil dua lainnya dengan tubuh fisiknya. Segera, tingkat kelima, tingkat keenam, tingkat ketujuh. Kesengsaraan guntur pemusnahan tingkat ke-9, Ye Bufan berhasil bertahan di tingkat ketujuh. Di saat yang sama, daging yang berlumuran darah memancarkan cahaya hitam samar, dan itu jelas telah mencapai batasnya. Menurut spekulasinya, selama ada kesengsaraan guntur lagi, dia akan mampu menembus alam peleburan pembuluh darah dan pemurnian kulit dari teknik pembentukan tubuh Dewa Petir dan mencapai tingkat kedua dalam penempaan tulang dan sumsum menghapus. Memikirkan hal ini, dia menjadi semakin bersemangat. Matanya berbinar, dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan semua labu petir. Setelah beberapa perhitungan, tubuhku dan guntur dewa pemusnahan yang diserap oleh labu meteorit seharusnya mampu menahan tingkat ke-8, yaitu 24 guntur. Ada gemuruh guntur di udara, dan kekuatan guntur dan kilat seperti naga jahat yang merangkak keluar dari neraka, berguling-guling dan bersiap untuk kedatangan berikutnya. Boom! Dalam waktu singkat, guntur kepunahan ilahi yang luar biasa turun, totalnya ada 24. Begitu banyak guntur dewa pemusnahan turun pada saat yang sama, dan ruang di sekitarnya terus berputar dan meraung. Pemandangan ini benar-benar menakutkan, dan ini benar-benar tampak seperti akhir dunia. Ayo! Ye Bufan meraung dan menggunakan tubuhnya untuk menangkap 4 guntur ilahi yang memusnahkan. Setelah ditempa oleh begitu banyak kekuatan guntur, tubuh fisiknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jika dia ingin menerobos alam peleburan vena dan pemurnian kulit, dia harus menerima tantangan yang lebih berat. 4 guntur ilahi yang punah mendarat di tubuhnya, langsung menyebabkan darah dan daging beterbangan kemana-mana, menciptakan awan kabut darah di sekujur tubuhnya. Ah! Ye Bufan mengeluarkan raungan yang menggemparkan, penuh dengan rasa sakit, kegembiraan, dan keinginan untuk menjadi pria yang kuat. Pada saat yang sama, momentum luar biasa muncul dengan dia sebagai pusatnya. Pada saat ini, kulit compang camping di tubuhnya pulih seketika, dan ditutupi dengan busur listrik yang padat, berkedip dengan kilat yang menyilaukan. Manusia seutuhnya seperti raksasa yang muncul dari zaman kuno, dan seperti dewa petir yang datang dari zaman kuno, memancarkan aura yang sangat kuat. Akhirnya berhasil menembus teknik penempaan tubuh dewa petir tingkat kedua, alam penempaan tulang dan pemotongan sumsum. Bab 3260, Kemajuan Pesat. Setelah benar-benar mencapai kondisi ini, Ye Bufan semakin menyadari betapa kuatnya teknik latihan tubuh dewa petir. Dia sekarang memiliki intuisi yang jelas bahwa jika dia menghadapi ketiga orang Feng Jinglei sekarang, dia akan mampu menamparkan mereka sampai mati hanya dengan tubuh fisiknya. Namun, awan petir di atas kepalanya terus berkumpul, menimbulkan badai petir berikutnya. Saat ini, dia tidak berani terlalu bahagia. Kesengsaraan guntur tingkat ke-8, 24 guntur kepunahan ilahi, sudah menjadi batas yang bisa dia tanggung sekarang. Labu meteorit hampir penuh. Jika 48 guntur ilahi yang telah punah benar-benar dijatuhkan, saya khawatir tidak ada satupun yang tertinggal. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat melepaskan energi abadi yang tertekan, dan tingkat kultivasinya meningkat dengan cepat, menembus puncak Golden Immortal dalam sekejap dan melangkah ke ranah Swan Immortal. Segera setelah tingkat kultivasinya menembus, awan petir di udara menghilang, dan langit kembali menjadi langit cerah dalam sekejap. Tekanan kehancuran menghilang, dan Ye Bufan menghela nafas lega. Sebagai orang yang pernah mengalami kesusahan guntur, sungguh menyenangkan berada di ambang kematian setiap saat. Namun, bahayanya besar dan imbalannya cukup besar. Jika bukan karena kesusahan guntur kepunahan yang mengerikan,
teknik latihan tubuh Dewa Petir saya mungkin tidak akan meningkat secepat itu. Keributan yang baru saja terjadi terlalu besar, dan takut hal itu akan menarik orang kuat lainnya. Ye Bufan melepaskan susunan teleportasi di sini dan melarikan diri ke kejauhan. Setelah terbang sekitar 1 jam, dia menemukan puncak gunung lagi dan membuat gua untuk bersembunyi. Setelah memasang penghalang pertahanan, dia melarikan diri ke Istana Raja Naga, dan kemudian mengeluarkan 8 labu petir. Setelah ditingkatkan menjadi senjata abadi tingkat menengah, kapasitas labu meteorit ini meningkat secara dramatis, dan 6 di antaranya sudah diisi dengan Dewa Petir Kepunahan. Meskipun masih ada waktu luang, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Jika kesengsaraan guntur ke-9 terjadi, labu mungkin tidak dapat menahannya, dan dia akan segera mati. Tapi ini sudah cukup. Labu petir di depan saya itu seperti baterai. Bisa menyimpan tenaga saat daya banyak, dan bisa digunakan kembali saat ada waktu luang. Saudaraku Ye, apa ini? Xiao Qing meletakkan konsol game dan berlari dari samping. Dia mengambil labu di tangannya, merasakan kekuatan guntur di dalam, dan tiba-tiba menjadi waspada. Sebagai monster peri, dia paling peka terhadap kekuatan guntur, jadi dia segera membuang labu itu. Saudaraku Ye, hal ini sangat menakutkan. Tidak apa-apa, kamu pergi bermain game sementara aku berlatih. Oh, Xiao Qing mengangguk, dan kemudian bertanya, kapan kamu akan membiarkan aku keluar untuk bermain denganmu? Hah, membosankan sekali sendirian. Ye Bufan berkata, jangan khawatir, ini belum waktunya, tapi aku mungkin memintamu membantuku memukuli orang dalam beberapa hari. Oke, aku pandai menghajar orang. Petik 2. Gadis kecil itu mengangguk gembira, lalu mengambil konsol game ke samping dan bekerja tanpa lelah. Ye Bufan menempatkan beberapa labu guntur di sekitar tubuhnya, terus-menerus mengeluarkan kekuatan guntur di dalam untuk meredam tubuhnya. Setengah hari berlalu, dan 6 dari 8 labu petir telah habis, tetapi teknik penempaan tubuh petirnya masih merupakan penempaan tulang dan pemotongan sumsum tingkat pertama. Ye Bufan sedikit mengernyit. Bahkan jika dia menghabiskan 2 labu yang tersisa dengan kecepatan seperti ini, dia sepertinya tidak mampu menembus ke level kedua. Dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa jalan surga sepertinya memiliki aturannya sendiri. Setelah setiap kesengsaraan, jika dia ingin menggunakan kekuatan guntur untuk naik ke 2 tingkat berturut-turut, dia sepertinya tidak mampu melakukannya. Lupakan saja, kamu tidak boleh terlalu serakah sebagai pribadi. Peningkatan sebesar itu sudah cukup bagus. Dia hanya menyingkirkan 2 labu yang tersisa. Guntur Dewa Pemusnahan ini memiliki efek khusus, jadi lebih baik simpan beberapa. Duduk di Pulau Raja Naga, dia mulai mengevaluasi kembali kekuatannya sendiri. Dalam hal budidaya, dia sekarang berada di tahap awal Xuanxian. Dengan dominasi Chaos Immortal Yuan, dia tidak akan pernah kalah dari tahap awal Great Yixian. Tubuh fisik ini telah mencapai ranah penempaan tulang dan pemotongan sumsum dari teknik pembentukan tubuh Dewa Petir, yang sepenuhnya sebanding dengan puncak Great Yi Immortal. Kekuatan spiritual adalah yang paling kuat dan telah mencapai tahap awal dari Roh Agung Abadi. Kombinasi ketiga kekuatan tersebut, ditambah dengan gerakan dan keterampilan pedang yang diajarkan kepadanya oleh Gong Qingxuan, membuatnya mampu bertarung bahkan jika ia bertemu dengan Roh Agung Abadi. Dalam waktu kurang dari 2 bulan setelah naik ke alam abadi, pencapaian luar biasa seperti itu dapat dicapai. Bahkan kemajuan pesat tidak cukup untuk menggambarkannya. Jika Anda memberitahu saya, itu mungkin akan mengejutkan banyak orang. Selain itu, senjata dan senjata sihirnya juga telah ditingkatkan secara signifikan. Satu-satunya yang tidak berubah mungkin adalah Erlang. Ye Bufan memanggil Erlang sambil berpikir, dan tiba-tiba teringat bahwa pertama kali mereka menghadapi kesengsaraan guntur kepunahan bersama-sama, Erlang telah menyerap kekuatan guntur, dan tampaknya telah membaik. Sepertinya saya akan membawanya bersama saya ketika saya melewati masa kesusahan di masa depan, dan saya bisa mendapatkan sedikit banyak manfaat. Kemudian dia mengeluarkan botol pemurnian iblis. Saat pertama kali mendapatkan harta karun ini, dia mengira itu adalah senjata ajaib, tetapi sekarang tampaknya tidak sesederhana itu.
Setelah tiba di dunia peri, harta karun lainnya telah dimurnikan 2 kali untuk meningkatkan levelnya, tetapi botol pemurnian iblis ini tidak digunakan sama sekali. Dengan kata lain, dengan penglihatannya saat ini, dia tidak dapat melihat dengan jelas tingkat harta karun apa itu, dan dia tidak dapat memperbaikinya untuk kedua kalinya. Lupakan saja, jangan pikirkan jika Anda tidak dapat memahaminya, itu hanya berhasil. Menyingkirkan botol pemurnian iblis, pikir Ye Bufan dan kembali keluar istana Raja Naga. Tujuannya kali ini adalah Dong Huatian, dan saya harus cepat sampai ke sana. Dia berhati-hati sepanjang jalan. Meskipun dia telah berurusan dengan 3 roh besar sebelumnya, tidak ada jaminan bahwa orang lain akan menyerangnya nanti. Ye Bufan masih menekan kekuatannya di alam abadi emas, menyembunyikan kekuatannya dan berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau, yang merupakan cara terbaik kapan saja. Sekarang tidak mungkin untuk sepenuhnya menyembunyikan esensi abadi, tetapi bagaimanapun juga, lebih baik bersikap rendah hati. Dia mengendalikan Jiutian dan bergerak maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Tanpa disadari, dia sudah berada 1 juta mil jauhnya dari sekte pedang cahaya mengalir. Wilayah King Weitian memang terlalu luas. Meski begitu, masih belum mencapai batas, dan jalan yang harus ditempuh dari Dong Huatian masih panjang. Pada saat ini, bayangan merah tiba-tiba muncul di depannya, dan seorang wanita berbaju merah terbang ke arahnya dengan cepat. Yang mulia abadi, selamatkan aku. Setelah wanita itu melihat Jiutian, dia segera terbang ke sisi ini dan terus berteriak. Kecepatannya tidak lambat, dan dia sudah berada di puncak Great B Immortal. Saat ini, pakaiannya compang camping dan dia terlihat panik. 3 sosok lagi muncul tidak jauh di belakang, semuanya juga berada di puncak keabadian agung. Ini adalah 3 pria parubaya, masing-masing dengan mata galak dan penampilan buruk, mengejar wanita itu. Gadis kecil, coba saya lihat kemana tujuanmu hari ini. Pemimpinnya adalah seorang pria botak dengan senyum cabul di wajahnya, seolah sedang melihat seekor domba yang menunggu untuk disembelih. Beberapa orang mengejar satu sama lain dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dalam sekejap mereka sudah 9 hari yang lalu. Tuan, tolong saya. Wanita itu berhenti di depan, memohon dengan seluruh wajahnya. Ye Bufan menyingkirkan Jiutian sambil berpikir dan berdiri di depan wanita itu. Ada apa? Ada apa? Tuan, tolong saya, ketiga binatang ini mencoba menganiaya saya. Wanita itu seperti rusa yang ketakutan, bersembunyi di belakang Ye Bufan, menatap para pengejarnya dengan mata ngeri.